masuk Raudo. Dadah, Ma. Ma. Salah. Pojok Raudo. Salam Gate. Oh, salam. Salam mereka ya Rasulullah. Yuk, ayo. Kita masuk ke makam Nabi. Azannya cuma 3 menit, beda nyampe waktu. Ini lagi di Masjid Al-Ghamamah. Masjid Al-Ghamamah. Di sana Masjid Nabawi, ini Masjid Al-Ghamamah. Ini Masjid Abu Bakar. Nah, di sana baru Masjid Ali. Kayak nggak salah ya. Yang mau ambil air zam-zam banyak, bisa 5 literan di sini, 310 dalam ini. Ini belum buka karena jam 8 bukanya. Lokasinya tuh ini Masjid Al-Ghamamah. Nah, di sini 310 ini pojok kanan depan Mas dari Masjid Nabawi. Nah, karena mau ngambil apa? Air zam-zam 5 liter di pintu 310. Lihat, ini jam 8 buka. Kita lihat nanti. Tungguan, Mbak. Abad 5 liter. Ukurannya. Dari Rauda. Alhamdulillah. Terima kasih Allah. Selesai dari Raudo ke arah Bali. Biasa. Habis jalan-jalan mampir, serba 3 real. Tapi Maida ngeborong. Habis duit.
lantai atas Masjid Nabawi. Kita maghrib di sini. Ada yang sudah hafal? Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu wa sallama wa baraka alaika wa jazaka afdala ma jaza nabiyyan an ummati. Kalimat pertama sama dengan salam biasa. Assalamualaikum, hanya saja dhamirnya diganti. Kalau kita mengucapkan salam kepada saudara, kita mengucapkan Assalamualaikum. Untuk Nabi kita mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Artinya sama dengan salam yang kita ucapkan. Kemudian kalimat yang kedua, Sallallahu wa sallama wa baraka alaika. Sallallahu wa sallama wa baraka alaika. Kemudian kalimat yang ketiga, Wa jazaka afdala ma jaza nabiyyan an ummati. Wa jazaka afdala ma jaza nabiyyan an ummati. Barang siapa yang tawaf di selain Ka'bah al-Musyarrafah, maka mereka telah menyaingi aturan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul Islam, kemarin kita telah menjelaskan tentang masalah tawaf dan ada beberapa poin yang telah kita sampaikan. Salah satunya bahwa tawaf itu sama dengan salat. Artinya tidak boleh bagi kita batal wuduknya. Kalau ada di antara kita yang batal wuduknya, maka hendaklah mereka kembali mengulang wuduknya. Ada di antara kita yang tidak sengaja, apalagi kita yang tidak sengaja menyentuh, ataupun bagi kita yang sengaja. Apakah ada orang di antara kita yang sengaja menyentuh perempuan? Ada atau tidak? Banyak istrinya. Karena nanti dikala kita tawaf, kita tidak akan pernah membiarkan istri kita bersama orang lain. Pasti kita gandeng, pasti kita pegang tangannya. Dan itu artinya perpegangan ikhwatul Islam. Bisa dipahami? Apalagi momen tawaf ini adalah momen yang sangat indah. Kita ingin sama-sama beribadah kepada Allah, terkhusus mereka yang diberikan karunia oleh Allah, dia dan keluarganya bisa beribadah. Maka ibadah kita ingin sama-sama beribadah kepada Allah. Kita ingin sama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya dia akan menggandeng tangan istrinya. Kalau seandainya ada di antara kita mengatakan kalau menyentuh perempuan batal wuduknya, maka tidak menjadi masalah, berarti dia tidak boleh menggandeng tangan istrinya. Tapi kalau kita tidak bisa menggandeng tangan istri kita di Fatul Islam, tentunya itu merupakan sebuah kerugian. Karena ibadah yang paling indah ketika kita melakukannya, terutama kita bersama keluarga kita, sama-sama kita bermohon, sama-sama kita merasakan kesulitannya. Artinya Fatul Islam tidak menjadi masalah. Dia mengatakan batal juga tidak menjadi masalah. Tapi kami lebih condong kepada tidak batal, dan hadisnya telah kita sebutkan sebelumnya, yaitu ketika Nabi SAW mencium ibunda kita Aisyah. Kemudian setelah Nabi mencium Aisyah, maka Nabi keluar. Kemudian Nabi menjadi imam dan Nabi langsung mengatakan Allahu Akbar. Dan Nabi tidak kembali mengulang wuduknya. Karena tawaf itu sama dengan salat. Kemudian ikhwatul Islam, dikala kita tawaf, maka ingat baik-baik. Di antara salah satu ibadah yang dianjurkan dikala kita tawaf adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, walaupun ada di antara kita yang tawaf, kemudian mereka diam saja, maka juga tidak menjadi masalah. Tapi di antara amalan yang paling bagus yang kita lakukan dikala kita tawaf adalah dikala kita berzikir kepada Allah. Dan tidak ada zikir yang paling bagus sebagaimana yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam sebuah kitab yang kita kenal dengan Al-Azkar, kecuali dua. Yang pertama adalah Al-Quran, dan yang kedua adalah doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Makanya kalau ada di antara orang yang tawaf sambil baca Quran, boleh atau tidak? Silahkan, tidak menjadi masalah, karena Quran itu adalah zikir yang paling mulia. Begitu juga dengan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kalau seandainya ada di antara kita yang tidak hafal doanya, maka cukup bagi mereka mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah dalam setiap putarannya, sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Makanya dikala kita tawaf ikhwatul Islam, ini hanya sekedar himbauan saja. Ketika kita tawaf, ini sekedar masukan ya, boleh diterima boleh tidak. Dikala kita tawaf ikhwatul Islam, maka tentunya setiap kita ada buku panduannya.
Iya atau tidak? Kemudian nanti dikala mereka tawaf, mereka akan melihat buku panduannya. Ketika mereka melihat buku panduannya, apakah mereka akan khusyuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Mana yang lebih khusyuk? Kita berdoa dengan doa yang kita hafal atau kita berdoa dengan doa yang kita baca? Mana yang lebih khusyuk? Menghafal atau tidak? Sama dengan kita baca Quran. Mana yang lebih khusyuk? Orang yang membaca Al-Quran atau orang yang mendengarkan Al-Quran? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di Al-Quran surat Al-Anfal, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ini konsep yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Di antara sifat seorang mukmin, apabila diperdengarkan kepada mereka tentang kekuasaan Allah, maka takut dia kepada Allah. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, maka akan bertambah keimanannya. Sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, nanti setiap kali kita minum Zam-Zam, setelah maghrib, setelah isya, setelah fajar, setelah zuhur, setelah asar, maka ucapkan kalimat tersebut, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa shifaan min kulli da. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, aku bermohon kepadamu, berikan kepadaku ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan tayyiba, rezeki yang tayyib, yang bagus, yang halal, yang tayyiba. Wa shifaan min kulli da, dan jadikan Zam-Zam ini sebagai penyembuh daripada segala penyakit yang ada pada diriku.